Petani wajib tahu khas padi unggul ini agar cuan. Nasi sangat pulen. Ini karena kadar amilosanya hanya 18%, ya pasti sangat pulen. Indeks glikemiknya 66,2. Beras ini rata-rata hasilnya cukup tinggi, 6,82 ton per hektar, tapi punya potensi hasil bahkan bisa 12 ton per hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Duta Channel dengan saya Kang Bubun. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang salah satu komoditas pangan, yaitu tanaman padi, di mana tanaman padi ini merupakan tanaman yang politis strategis karena sebagai bahan pokok utama masyarakat Indonesia dan merupakan sumber karbohidrat untuk kebutuhan masyarakat Indonesia sehari-hari. Oke, pada kesempatan ini saya akan sampaikan deskripsi varietas unggul baru padi 2023. Ini hasil dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa varietas, mungkin kita bahas ya, bagaimana cara membacanya atau indikasi apa yang bisa di sini akan saya bahas. Yang pertama adalah masalah ciherang. Ini ciherang. Ciherang ini umur tanamannya 116 sampai 125 hari, berarti ini termasuk umur panjang juga. Ini perhitungan umur tanaman itu dari semai perhitungannya, bukan dari tanam. Karena kalau dihitung dari tanam, sedangkan yang tanam itu kan berbeda-beda ya. Ada yang umurnya setelah 20 hari baru dipindah tanam, atau ada juga yang 20 hari, ada juga yang sampai 30 hari baru dipindah. Jadi perhitungannya 116 sampai 125 hari itu yaitu dihitung dari sejak semai. Lalu ini bentuk tanamannya adalah tegak, bagus. Ini yang tegak. Jadi yang tegak ini biasanya penyinarannya akan masuk dan proses fotosintesis akan maksimal berjalan. Lalu bentuk gabahnya panjang ramping, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, gerebahannya sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosanya 23%. Ini kadar amilosa ini adalah merupakan komponen utama padi beras yang mempengaruhi faktor rasa dan nilai gizi biasanya. Jadi amilosanya semakin tinggi, biasanya nasi semakin perak ya, tapi semakin rendah amilosanya ini biasanya semakin pulen. Jadi yang mempengaruhi kepulen itu adalah amilosa dan indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Jadi semakin tinggi persentase glikemik, yaitu maka kecepatan meningkatkan gula darahnya semakin tinggi. Jadi untuk indeks glikemik itu ada ukurannya, yaitu ukuran rendah kurang dari 55% ya, sedang yaitu 56 sampai 69, sedangkan yang tinggi itu IG-nya atau indeks glikemiknya adalah lebih dari 70.
Nah, tadi saya lupa ini, kalau untuk amilosa, kadar amilosa yang rendah itu kurang dari 15% terus yang sedang yaitu 15 sampai 20% dan tinggi itu lebih dari 20%. Nah, berat 1000 butirnya ini mencapai 27 sampai 28 gram. 20 sampai 28 gram. Ketahanan terhadap hama, tahan terhadap warang batang coklat biotip 2 dan biotip 3. Artinya bagus ini, punya ketahanan sehingga walaupun nanti ada sumber infeksi warang gitu, tapi karena padi kita benihnya sudah agak tahan, jadi kita tidak terlalu berat untuk mengendalikan dan ini ada jaminan tidak akan terserang secara serangannya tinggi gitu. Lalu ketahanan terhadap penyakit yaitu tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3 dan 4. Anjuran tanamnya baik ditanam pada musim penghujan dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 meter mdpl atau 500 meter dari permukaan laut. Nah, itu untuk Ciherang sebagai itunya. Jadi kalau kita mau merencanakan tanam, artinya kita sudah tahu umurnya cukup panjang, tegak, tapi kerontokannya sedang dan itu, tapi harus ditanam di daerah yang dataran rendah, yaitu kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Jadi kalau ditanam di pegunungan lebih dari 500 ini tentunya produksinya nanti bisa berkurang atau memang pertumbuhannya kurang begitu bagus. Jadi ini jangan sampai salah, jangan digunakan di daerah pegunungan atau daerah lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Lalu kita masuk ini varietas Mekongga. Nah, Mekongga umur tanamannya 116 sampai 125 hari, panjang juga. Ini bentuk tanamannya tegak. Tinggi tanamannya 91 sampai 106, agak pendek. Daun benernya tegak, bentuk gabahnya ramping, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosanya 23%. Nah, cukup tinggi juga ya. Indeks glikemiknya 88%, artinya ini perubahan untuk menjadi gula darahnya lajunya cukup cepat juga. Berat 1000 butir 27 sampai 28 gram. Rata-rata hasil 6 ton per hektar gabah kering giling. Oh, yang tadi yang itu berapa tadi ya? Produksinya rata-rata yang tadi Ciherang 5 sampai 7 ton per hektar. Nah, kalau Mekongga ini rata-rata hasilnya 6 ton. Jadi lebih tinggi Ciherang betulnya. Ketahanan terhadap hama adalah agak tahan terhadap warang batang coklat biotip 2 dan 3. Tahan terhadap penyakit yaitu agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 4. Anjuran tanamnya baik ditanam di sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nah, ini juga sama, jadi baik Ciherang maupun Mekongga rekomendasinya yaitu ditanam di kurang dari 500 meter persegi, 500 sampai kurang di bawah 500 meter dari permukaan laut. Jadi cocoknya itu ya. Nah, kita selanjutnya masih juga ini
padi imbrida, padi sawah irigasi. Yang tadi juga ya sama, Ciherang merupakan imbrida padi sawah irigasi anjurannya. Lalu juga tadi Mekongga juga sama, ini Impari 1. Nah, Impari 1 itu umur tanamannya 108, ini pendek sebetulnya, atau umurnya pendek. Bentuk tanaman tegak, tinggi tanamannya pendek 93 cm. Jumlah gabah permalainya 100 butir, ini jumlah permalai 100 butir. Bentuk gabah ramping, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, kerebahan tahan rebah, tahan ini karena pendek. Tekstur nasi pulen, kadar amilosa 22%. Jadi rata-rata di antara 22%, 23 ya, berarti termasuk pulen. Ketahanan terhadap hama ini tahan terhadap wereng batang coklat biotip 2, agak tahan terhadap biotip 3. Jadi tahan terhadap biotip 2 tapi agak tahan terhadap biotip 3. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, 4, dan 8. Anjuran tanamnya baik ditanam pada lahan sawah daerah rendah sampai dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nah, ini sama tadi, jadi apa, Ciherang, Mepoka, Impari harus ditanam di ketinggian sampai 500 meter dari permukaan laut. Nah, untuk ketahanannya ini, sebetulnya ketahanan ini berfungsi kita ketika merencanakan suatu tanam, ketika dia tidak tahan terhadap suatu hama atau penyakit, maka kita ya jangan dipilih kalau lahan kita termasuk wilayah kronis endemis hama tersebut atau penyakit tersebut. Kita lanjut nih ke Impari 2. Impari 2 umur tanamannya 115, masuk panjang juga, bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman 85-95 cm, pendek ya tanamannya. Daun bendera tegak bagus, ini bentuk gabahnya juga ramping, warna gabah kuning jerami dengan garis-garis coklat, kerontokan sedang, kerebahan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosanya 18,55%. Berarti ini lebih pulen, sebetulnya agak lengket nih kalau lihat dari kadar amilosa ya, karena sangat rendah, jadi kurang dari 20. Ketahanan terhadap hama ya agak tahan terhadap hama wereng batang coklat biotip 1, 2, dan 3. Ketahanan terhadap penyakitnya agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, agak rentan terhadap patotipe 4 dan 8. Agak tahan penyakit tungro 013, 031, rentan terhadap penyakit tungro 073. Jadi ini ya ditambah agak tahan, tapi ada juga yang rentan. Artinya kalau rentan itu tidak tahan ya terhadap tungro. Jadi ini harus diwaspadai kalau kita di daerah kita, lahan kita sudah ada sumber infeksi penyakit tungro. Nah, anjuran tanam ini cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Artinya ini udah agak tinggi, lebih tinggi. Tadi kan 500, sekarang udah naik ke 600. Jadi kalau di daerah-daerah pegunungan ini agak toleran, berarti agak tahan, bisa beradaptasi dengan iklim di ketinggian ya, tetapi tidak sampai ke 800 atau 1000. Jadi kalau di lokasi-lokasi dengan MDPL-nya lebih dari 800, sebetulnya untuk menanam padi belum ada nih varietas yang direkomendasikan di sekitar 800 atau sampai 1000. Tapi kita lihat lagi ke yang berikutnya, mungkin nanti ada ya.
Inpari 3 masih sama, ini Imbrida padi sawah irigasi. Umur tanamannya 110, bentuk tanamannya sedang, tinggi tanamannya 95 sampai 100, daun bendera tegak, bentuk gabahnya panjang ramping, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, kerebahan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosanya 20 sampai 50 20,57%. Sedang ya termasuknya. Tekstur nasi pulen, darah Malaysia 20,57, berat 1000 butirnya 24 gram, ini termasuk agak kecil ini. Rata-rata hasilnya 6,5 ton per hektar, potensi hasilnya 7,52 ton per hektar. Oh, ini tadi lupa, yang tadi itu potensi hasilnya adalah 7,70 untuk Inpari 2, untuk Inpari 1 ini 7,3 ton, untuk Mekongga hanya 6 ton saja per hektar untuk rata-rata hasilnya, dan untuk Ciherang 5 sampai 7. Jadi Ciherang itu ya ranknya cukup panjang, 5 sampai 7. Ini mungkin tergantung pengaruh dari pemeliharaan, baik pengaruh iklim maupun pemupukan gitu kan. Jadi masalah ini potensi hasil ya. Di sini ada potensi hasil potensi hasil 7,3 ton, tapi rata-rata hasilnya 5,83 ton. Maksudnya berdasarkan uji coba ini di lapangan bisa mencapai 5,83 ton. Tapi kalau nanti ada pemeliharaannya lebih bagus, mungkin pupuknya lebih bagus, terus ketinggiannya lebih cocok, pH-nya juga terpenuhi, mungkin ini berpotensi bisa mencapai 7,30 ton. Nah, artinya dari sini saja kita sudah dapat menentukan potensi hasil dengan kita mengetahui deskripsi dari beberapa varietas. Jadi merupakan bagian penting mengetahui varietas yang kita akan tanam, karena akan menentukan satu memang target produksi yang akan dicapai, kedua juga perlakuan-perlakuan apa yang harus kita lakukan, baik itu untuk kesesuaian ketinggian tempat, untuk antisipasi pengendalian hama dan penyakit, dan juga mungkin perlakuan panen nantinya atau pasca panennya begitu. Jadi dari sini kita tahu, setelah tahu karakter dari padi itu atau ya deskripsinya, ya kita tinggal menyesuaikan dengan keadaan lahan kita. Apakah kita yang memilih yang sesuai dengan lahan kita, atau kita mencoba merekayasa lahan kita agar sesuai dengan kebutuhan varietas yang kita gunakan. Karena dalam usaha tani ini ya tergantung tujuan. Kalau kita memilih suatu varietas andaikan disesuaikan dengan kebutuhan kita, karena mungkin rasanya pulen gitu kan, tahan hama penyakit, tapi ketinggiannya tidak cocok, wah ya mungkin ini karena pengaruh. Terus memang kita mencari yang pulen tapi produksinya tidak tinggi gitu. Ada juga yang tinggi tapi rasanya kurang, sehingga ini kita tergantung tujuan kita, tapi kita bisa mensiasati nantinya dengan merekayasa atau menyiapkan agar tanaman itu tetap bisa berproduksi tinggi dan kualitasnya lebih bagus. Kita lanjut dengan Inpari 4. Inpari 4 ini umur tanamannya 115. Bentuk tanaman sedang, tinggi tanamannya 95 sampai 105 cm, daun bendera tegak, bentuk gabahnya panjang ramping, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, tekstur nasi pulen, kerebahan sedang, kadar amilosa 21,07%, berat 1000 butirnya 25 gram, sedang saja,
Rata-rata hasilnya 6,04 ton per hektar, tapi mempunyai potensi hasilnya cukup tinggi 8,8 ton per hektar. Jadi kalau kita bisa mengelolanya, menyesuaikan, mungkin cocok dengan agroklimat dan kebutuhan nutrisinya tercukupi, kebutuhan mataharinya tercukupi, ya mungkin bisa mencapai 8,8 ton gitu ya. Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap wareng batang coklat biotip 1, 2, dan 3. Dan tanam ini cocok ditanam di lahan irigasi dengan ketinggian sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Nah, ini impari 3, impari 4 masih bisa digunakan di ketinggian 600 meter, 600 meter dari permukaan laut. Jadi udah Invari 5 Merawu, ini masih hibrida padi sawah irigasi. Umur tanamnya 115, bentuk tanaman sedang, tinggi tanaman 100 sampai 105, daun bendera tegak, bentuk gabah panjang dan agak gemuk, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, kerebahan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosa 23,91%, berat 1000 butirnya 27,41, berarti ya, gram agak besar ini. Rata-rata hasilnya 5,74, tapi ada potensi hasil 7 sampai 20 ton per hektar, berarti rata-rata hasil segitu. Tapi kalau memang ada pemeliharaan yang lebih baik bisa mencapai 7,20 ton per hektar. Ketahanan terhadap hama agak tahan terhadap wareng batang coklat biotip 1, 2, dan 3. Agak tahan, berarti bukan tahan. Agak tahan berarti ini termasuk tidak rentan, tapi agak tahan. Ketahanan terhadap penyakit agak tahan terhadap HBD biotip hawar daun bakteri patotipe 3. Agak rentan terhadap strain 4 dan 8, rentan terhadap tungro inokulum varian nomor 073, agak tahan terhadap tungro inokulum varian nomor 031 dan 013. Sifat khusus memiliki kadar Fe tinggi dalam beras, pecah kulit sekitar 18 sampai 33 ppm. Nah, ini kalau ada kelebihannya, mengandung kadar besi yang tinggi untuk kebutuhan mensuplai vitamin Fe ya. Anjuran tanaman cocok untuk ditanam di ekosistem sawah sampai dengan ketinggian 600 mdpl. Nah, ini masih sama. Impari itu semua bisa mencapai 600. Tapi mungkin bagusnya tetap di antara ya 500 400 lah gitu sedangnya. Atau mungkin biasanya semakin rendah padi itu semakin bagus ya, semakin bagus. Kita lanjut, ini Inpari padi sawah irigasi Inpari 6. Inpari 6 umur tanamannya 118 hari, bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman 100 cm, daun bendera tegak, jumlah gabah permalai 157 butir, bentuk gabah sedang ramping, warna gabah kuning, kerontokan sedang, kerebahan tahan, tekstur nasi sangat pulen. Nah, ini karena kadar amilosanya hanya 18%, ya pasti sangat pulen. Indeks glikemiknya 66,2. Jadi kecepatan berubah menjadi gula darah ya cukup tinggi lah, 66. Biasanya kalau, tapi belum menjadi di atas 70. Berat 1000 butirnya 28 gram, rata-rata hasilnya 6,82 ton, cukup tinggi nih per hektar GKG. Potensi hasil 8,6, ini paling tinggi, 8,6 ton per hektar GKG. 12 ton per hektar GKG. Ini ada dua nih. Jadi kalau saya anjurkan di sini
rasa nasinya pulen, indeks glikemiknya masih bisa ditolerir 6,62 ya. Lalu ini rata-rata hasilnya cukup tinggi 6,82 ton per hektar, tapi punya potensi hasil yang belum tercapai, tapi kemungkinan bisa tercapai ketika cocok ke lokasinya atau agroklimatnya, yaitu sampai 8,6 ton per hektar, bahkan bisa 12 ton per hektar GKG. Ketahanan terhadap hamanya, tahan terhadap hama warang batang coklat, biotip 2 dan 3. Ketahanan terhadap penyakitnya, tahan terhadap hawar daun bakteri, patotipe 3, 4, dan 8. Anjuran tanam cocok ditanam di sawah dataran rendah sampai sedang, yaitu 600 mdpl. Nah, ini kalau lihat dari yang tadi Ciherang, Mekongga, Inpari 1, Inpari itu ya, ini termasuk Inpari 6 CT ini unggul juga nih. Unggul juga karena dari segi rasa bagus, dari segi ketahanan terhadap pereng juga bagus, terus toleransi terhadap ketinggian tempat sampai 600 mdpl. Ini potensi hasilnya bisa sampai 6,8 ton, bahkan bisa 12 ton per hektar. Nah, ini yang perlu dikembangkan mungkin untuk oleh petani, perlu dicoba dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas. Karena dari segi kualitas ini tidak rasa nasinya pulen, ya ketahanannya juga cukup bagus. Ini perlu dikembangkan oleh petani, dicoba, dan mungkin nanti produksinya akan meningkat, bisa lebih, karena rata-rata hasilnya saja sudah 6,82 ton. Ya cukup bagus kalau sekarang naik rata-rata produktivitas Jawa Barat aja 6,2, ini bisa mencapai 6,8, maaf, 6,82. 6,8 ya, sangat berarti ketika kita bisa mencapai 6,5 ton aja per hektar, ya udah bagus, apalagi bisa mencapai 8,6 atau 12 ton. Nah,